Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kalika Katriana, nomor induk mahasiswa 0447312232. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan, Universitas Terbuka UPWJJ Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya video ini, diharapkan teman-teman dapat memahami konsep tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan selamat menonton! Pada materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, terdapat materi tentang gaya bukan? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Sekarang, tahukah kalian apa itu tekanan? Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Tekanan tidak hanya pada benda padat saja, namun dapat terjadi pada zat cair dan gas. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Sebagai contoh, pada bagian ujung paku yang datar memiliki ukuran permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian ujung paku yang runcing karena lebih kecil. Ketika luas kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin membesar, dan ketika luas membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Maka dapat disimpulkan, tekanan berbanding lurus dengan gaya, dan tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Contoh lainnya, coba kita perhatikan hewan angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur seperti sawah, sedangkan ayam kesulitan jika berada di tempat tersebut. Hal tersebut dikarenakan perbedaan struktur kaki angsa dan ayam yang berbeda. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Selaput angsa memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga tekanan yang dihasilkan lebih kecil dan membuat angsa lebih mudah mencari makan di sawah daripada ayam. Selanjutnya yaitu tekanan pada zat cair dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Zat cair adalah zat yang bentuknya mengikuti wadahnya dan memiliki volume tetap. Sifat-sifat zat cair dapat menyebabkan adanya hukum-hukum yang berhubungan dengan tekanan zat. Salah satunya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Pada zat cair, gaya atau F disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda sehingga tekanan sama dengan massa benda dibagi luas permukaan. Tekanan hidrostatis sangat penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam menampung air, seperti PLTA. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes ialah jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas adalah gaya apung, sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali volume zat cair yang dipindahkan. Sebuah kapal selam dapat terapung melayang dan tenggelam dalam air laut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Nah, pernah kalian melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Pasti kalian akan melihat alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Pompa hidrolik bekerja dengan penerapan prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada cairan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ternyata tidak hanya zat padat dan cair saja yang memiliki tekanan, namun zat gas juga memiliki tekanan. Tekanan gas adalah suatu tekanan yang menggerakkan massa udara setiap satuan luas tertentu. Pada percobaan gelas yang diisi air kemudian ditutup selembar kertas HVS, kemudian tahan kertas HVS dengan telapak tangan, lalu dibalik dengan cepat membuktikan bahwa gas juga memiliki tekanan. Karena ketika gas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS
dapat menahan air di dalam gelas. Prinsip tekanan gas juga dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara, karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Nah, selesai sudah materi tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan kalian mengingat rumus tekanan, ingat saja kalimat ini. Kalau kalian merasa tekanan hidup lebih besar, solusinya kurangi gaya dan perbesar luas hati kalian. Sekian dari saya dan terima kasih.